Salam sejahtera saudara-saudara. Shalom. Bolehkah saya melihat jempol-jempolnya dikasih tahu dulu buat saya, buat saudara tetap bahagia. Thank you. Garam, luar biasa. Senang banget, kagum banget akan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya mempercayai bahwa Tuhan akan terus mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat bersama-sama dengan kita. Nah, di pagi ini saya secara khusus ingin membahas dengan kita sekalian lanjutan dari 2 minggu kemarin dan minggu kemarin. Kita sedang membahas tentang berpikir seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, kita sudah bahas minggu kemarin yang namanya renovasi pikiran, ya kan? Di mana minggu sebelumnya kita membahas tentang ada pertempuran di dalam pemikiran kita. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apa yang saya sebut dengan memiliki pikiran yang sehat. Ya, having a sound mind. Itu yang bakal kita bahas. Nah, tentunya ayat-ayat ini sudah biasa kita mengerti, ya. By the way, coba kita baca ayatnya terlebih dahulu dan kemudian dari situ kita akan melihat konteksnya ada di mana, supaya kemudian kita akan mengerti di mana ayat itu muncul. Jadi kita akan baca kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang, kita langsung lompat ayat yang ketiga aja sampai ayatnya yang ke-8. Oke. Saya skip salamnya. Jadi begini. 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius yang menjadi gembala di Efesus. Oke. Nah, surat 1 Timotius dan 2 Timotius itu jaraknya cukup lama, 4 tahun. Itu satu periode pemerintahan presiden di Amerika itu ya, 4 tahun. Jadi 1 Timotius ditulis, kemudian 4 tahun kemudian Paulus menulis surat yang kedua kepada Timotius. Nah, Timotius sudah ada di Efesus beberapa waktu. Jadi yang pertama dia sudah menjadi gembala di Efesus, sekarang sudah 4 tahun dia mengembalakan. Dan kelihatannya waktu dia mengembalakan begini, semua tetap baik kecuali keadaannya memang tidak baik. Keadaannya tambah parah aja. Karena pada waktu itu Roma sedang diperintah oleh seorang kaisar yang agak gila ya, namanya Nero. He's a crazy guy. Dia bikin banyak hal, bikin susah orang percaya ya toh. Di kota Roma, which is memang agak jauh dari Efesus, di kota Roma itu Nero dengan senang aja bikin lampu jalan itu dengan apa? Orang-orang percaya jadi obornya, kayak gitu tuh. Jadi dia create sebuah narasi, dia bangun sebuah pemikiran bahwa begini, kita kayak ini. Saya bandingannya begitu. Sekarang kita berhadapan dengan virus. Di zaman itu orang Kristen yang jadi virusnya. Coba bayangkan. Orang percaya oleh Nero dibilang merupakan virus buat Roma. Bayangkan. Sudah bisa bayangin nggak? Mereka dianiaya, mereka tertekan, jadi dibawa kerajaan Roma. Nah, itu kita tahu Efesus ada di Anatolia kan, ada di bagian Asia dari kerajaan Roma itu. Jadi sudah bisa membayangkan betapa menderitanya mereka, betapa susahnya mereka. Oke. Di sisi yang lain, kita mengerti kan bahwa ada pengajaran sesat yang banyak tersebar kemana-mana. Jadi waduh, tekanannya dari dalam dan dari luar. Nah, kalau kita punya pemikiran nggak sehat, bisa minta ampun, ya kan? Coba, jujur aja, selama pandemi ini beberapa orang aja tahu sendiri. Kalau gini terus di pikiran gue bisa kacau nih. Pasti orang berkata begitu. Teman saya berkata, kalau gini terus nih gue bisa gila nih. Ada yang bilang begitu. Karena memang the pressure sangat tinggi. Tapi Paulus kemudian menulis surat ini kepada Timotius. Nah, saya mau bacakan buat saudara. Saudara bisa melihat keadaan yang sebenarnya. Paulus menyebutkan bahwa keadaan yang mereka hadapi itu adalah keadaan yang berbahaya. Paulus tulis itu di 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ya kan? Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu kata dipakai sukar, terjemahan dari bahasa Inggris perilous, bahaya. Bahaya buat kita, bahaya buat iman, bahaya buat apa aja. Bahaya. Nah,
Nah sekarang Paulus mau beritahukan buat dia sesuatu. Kita baca yuk. Kita baca dorongannya Paulus. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allah, ayat 3. Yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata ketertiban itu terjemahannya adalah sound mind. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saya boleh baca seterusnya, tapi dari konteks ini kita ingin membahas kata sound mind. Jadi Paulus beritahu kepada Timotius sebagai penghiburannya. Hey, in this havoc, perilous, dangerous time ini, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tetapi, ini dia diberitahu. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Atau sound mind. Berarti kita harus mengerti. Pikiran yang sehat itu adalah pemberian Roh Kudus. Haleluya. Pikiran yang sehat itu sesuatu yang dikerjakan Roh Allah di dalam kita. Atau kalau saya punya bahasa, membangkitkan pikiran-pikiran yang sehat. Ya tergantung saudara punya hubungan dengan Roh Kudus saja. Sebab kalau saudara tidak membiarkan pikiranmu dikuasai oleh Roh, maka yang ada ya sudah. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang mematikan, pikiran-pikiran yang sama sekali berbahaya. Ya, saudara pernah duduk sama orang enggak? Sudah duduk sama orang, ngobrol sama dia. Itu 15 menit pertama masih ngomong hahaha, masih ngomong udara, masih ngomong weather, tiba-tiba masuk berikutnya negatif yang keluar. Negatif yang keluar. Kemudian sudah sadar, oh my God, this guy man, semua yang dia sampaikan negatif. Dan kemudian kita mesti rasa, energi yang dia keluarkan juga negatif dan seterusnya. Kemudian kita sadar, semua ini negatif. Ya, pernah ketemu orang yang kayak gitu? Ya, jangan-jangan itu saudara kali ya. Jangan-jangan saya juga kayak begitu. Kalau kita tidak waspada, kita bisa jadi kayak begitu. Nah, sama seperti hal tersebut, Tuhan mengingatkan kita pada masa sekarang bahwa begini, kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan pikiran yang sehat. Apa yang dimaksud dengan sound mind. Oke, kalau kasih dan seterusnya, kita bahas secara terpisah. Walaupun itu adalah sebuah satu paket, nanti kita bisa bahas kekuatan atau power jelas, kasih jelas. Tapi kita mau bahas secara khusus pada pagi ini adalah sound mind. Bagaimana saudara dan saya punya sound mind itu, oke? So, give me beberapa saat untuk menjelaskan ini buat saudara-saudara sekalian. Oke, nah kita sudah lihat kan, kita sudah latar belakangnya memang seperti itu. Kita nggak usah khawatir. Sekarang dia bilang begini, Tuhan sudah memberikan kepada kita roh karunia Roh Kudus. Tapi begini, kalau pikiran saudara tidak memiliki pikiran yang sehat, saudara pasti akan menahan kobaran karunia Roh Kudus. Kalau pikiran saudara tetap tidak sehat, saudara akan malu bersaksi tentang Tuhan. Saudara akan berkata, Tuhan nggak penting di sini, Tuhan nggak perlu di sini. Saudara kemudian akan berpikir bahwa semua yang Alkitab katakan pada saudara kayaknya kagak penting, karena saudara mulai berpikir dengan cara yang tidak sehat. Nah, berarti begini, sebelum kita masuk membahas pikiran yang sehat, saya mau tunjukkan dulu pada saudara apa itu pikiran yang tidak sehat. Let's balance a bit lah ya, biar kita tahu, supaya kita tahu ya. Ya sekarang kita buka dulu pikiran yang nggak sehat itu apa. Coba kita lihat dulu pikiran yang nggak sehat. Yuk kita buka di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama. Kitab Roma.
Nah, kitab Roma ini banyak berbicara tentang hal tersebut, ya. Nah, saya ingin membahas dengan saudara tentang bagaimana ini dia. Orang bisa menjadi orang yang percaya. Mereka bisa orang yang punya pengetahuan. Mereka bisa menjadi seorang yang pandai. Mereka bisa menjadi seorang yang, saya pakai dengan tanda ini, mengenal Allah. Tetapi begini, kalau pikirannya mereka tidak dilatih, tidak dibiasakan, atau tidak dibangkitkan oleh roh untuk berpikir sehat, berbahaya. Saudara bisa jatuh ke dalam apa yang saya sebut dengan pemikiran yang sia-sia. Yuk kita baca yuk. Kita baca ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, ini dia. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Yang dulu pikiran yang sia-sia. Wow. Pikiran yang sia-sia itu berarti adalah saudara berpikir tidak seperti yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, kalau orang berkata pikirannya kosong, itu hati-hati akan diisi oleh hal yang lain. Jangan biarkan pikiran saudara itu berarti pikiran yang tidak disadari. Siapa di sini yang tidak sadar akan pikirannya? Nah, pikirannya dia biarkan aja secara liar seperti itu. Yuk, mulai sekarang kita mulai sadar berpikir. Bilang dulu, sadar berpikir. Siuman berpikir itu penting. Jangan biarkan berpikir yang aneh, jangan biarkan. Kita kadang-kadang entertain pikiran kita, ya kan? Tapi tentu kita entertain pikiran kita terbanyak disebabkan karena consumption kita. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, ya itu akan kuasai pemikiran saudara. So what you consume itu kadang-kadang keluar di pemikiran saudara, ya kan? Itu jelas. Kalau saudara tidak pernah konsum firman Tuhan, tidak mungkin firman Tuhan muncul di pikiran saudara. Kalau saudara tidak konsum kata-kata yang baik, sudah konsum yang negatif terus-menerus, itu bakal keluar di pikiran saudara. Tapi ini Alkitab beritahu buat kita, ya. Hati mereka menjadi gelap. Nah, ayat 22 kemudian menggambarkan masalahnya. Jadi kalau hatinya sudah mulai gelap dan pikiran mereka mulai sia-sia, ayat 22 beritahu mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Kayak zaman sekarang banget kan. Tapi mereka telah menjadi bodoh. Itu dia tuh. Bacanya saya betul-betul jadi kaget. Nah, mereka kelihatannya berhikmat, tapi bodoh. Pencetus-pencetus semua yang kita lihat sekarang ini yang aneh-aneh, orang pintar semua loh. Emang mereka bodoh? Enggak. Tapi itu benar. Kita sedang hidup di zaman. Saya kemarin share sama anak muda, kita hidup di zaman apa yang disebut dengan bahasa Latinnya. Ada varietas baru manusia. Kalau kita kan masih Homo sapiens kah atau Homo minilupus kah atau apalah. Tapi yang baru ini namanya Homo ingenius prater impius. Artinya begini, mereka ini jenius tapi fasik. Itu bayangkan. Mereka pintar tapi otaknya menolak Tuhan. Mereka bahkan berkata, orang yang bergerak dengan hati nurani adalah manusia yang lemah, yang gampang dikalahkan, yang bisa ditindas. Itu bayangkan, itu bahasa yang mereka coba kumandangkan. Itu ya. Namanya itu ya, saya ulangi lagi namanya, mungkin sudah bisa ingat-ingat itu namanya apa, Homo ingenus prater impius. Itu artinya adalah jenius tapi fasik, jenius tapi jahat. Wah, itu karena saking banyaknya informasi orang bisa punya seperti itu. Karena masalahnya begini, pikirannya, hatinya jadi gelap, pikiran mereka sia-sia. Nah, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, binatang-binatang yang menjalar. Ada banyak sekali. Jadi kemudian ini bisa terjadi dalam dunia kekristenan loh. Karena pikiran mereka salah, mereka banyak menggantikan. Terjadi substitusi iman. Saya bisa bicara banyak mengenai hal ini, tapi ya saya harus batasi apa yang saya ingin sampaikan. Coba kita baca terus ya 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaan yang harus dipuji
untuk selamanya. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka ini dia yang saya takutkan. Ayat yang ke-8. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga melakukan apa yang tidak pantas dan seterusnya. So where it starts? Pikiran. Kesia-siaan itu banyak. Saya sudah lihat, aduh, pikiran ini betul-betul saya anggap sebagai sesuatu yang perlu kita perhatikan. Makanya saya bilang, sadar pikiran kita, jangan sia-sia. Nah, kita perlu mengerti, waktu Tuhan tebus kita, saya kemudian menyadari ini, dia tebus roh kita, betul, sudah pasti. Nah, pikiran kita pun sebenarnya mengalami hal tersebut. Kalau kita mengizinkan ditebus, ya itu jelas. Sebab sekali lagi, kan di dalam pikiran ada pilihan. Pikiran saudara harus memilih untuk dikuasai oleh roh yang ada hidup di dalam saudara. Yuk, sekarang kita mau bahas sekarang pikiran yang sehat. Saya sudah jelaskan kepada saudara pikiran yang nggak sehat tadi. Jadi sekarang kita pergi ke pikiran yang sehat. Ya, pikiran yang sehat. Oke. Kata yang dipakai untuk pikiran yang sehat itu adalah yang kita sebut dengan sound mind, itu adalah bahasa Yunaninya menggunakan kata sophrono, ya, sophroneos, kira-kira begitulah. Dari kata sophroneo itu dari dua kata. Ini kata majemuk. Maksudnya dia bukan satu kata. Sophroneo itu adalah dari kata sotso dan froneo. Ya. Sotso artinya sama dengan kata sotso itu. Diselamatkan, memperoleh kehidupan, ditebus. Itu arti kata dari kata sotso itu. Ya. Sotso froneo. Namanya sophroneo. Itu kata yang dipakai. Ya. Jadi kata sophroneo ini sebenarnya kalau digabungkan sotso dan froneo. Sotso artinya diselamatkan, ditebus. Itu semua. Itu arti kata daripada sotso. Ya. Itu gambarannya itu seperti seorang yang ada di ujung jurang kemudian mau mati dihidupkan kembali, kira-kira begitulah itu arti kata sotso. Sedangkan froneo itu adalah cara berpikir orang secara total. Itu termasuk sikapnya, termasuk kesimpulannya, termasuk fungsi berpikirnya, termasuk bagaimana dia reason dengan sekitarnya. Jadi froneo itu adalah totalitas pemikiran manusia, kan? Bukankah itu yang kita sudah bahas? Cara berpikir kita secara total harus seperti pikiran Kristus. Froneonya Kristus. Kita sudah pernah bahas di Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5. Jadi kata sophroneo itu kalau digabung menjadi satu, itu punya pengertian adalah sebuah pikiran yang telah dibebaskan, diselamatkan, dihidupkan kembali. Tapi juga dilindungi, aman dan terlindungi. Bisa. Tergantung kita sekarang. Kita mau izinkan pikiran kita terlindungi atau kita mau izinkan pikiran kita terus terbuka untuk diserang oleh kerajaan kegelapan. Kita yang memutuskannya. Di masa-masa sukar seperti sekarang kita sangat tergoda untuk menyerah pada rasa takut. Menyerah kepada negativitas. Menyerah kepada hal-hal yang konyol. Menyerah kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini dia yang jadi masalah buat kita. Saya sudah katakan di depan tadi, pikiran kita ini perlu mengalami apa yang kita sebut dengan renovasi, kan? Mengalami sebuah pembaharuan. Nah, kita yang harus memutuskannya. Dia tidak muncul begitu aja. Saudara yang harus melatih pikiran saudara. Nah, tentu Tuhan sudah membuka jalan, kan? Tuhan sudah membuka jalan. Siapa dari saudara yang mengalami dulu tuh sukar sekali mengerti firman Tuhan. Tapi begitu diselamatkan, saudara kemudian menerima dari Tuhan, saudara kebetulan gampang sekali mengerti firman Tuhan, ya. Sekarang bisa paham.
Orang khotbah bisa paham, baca Alkitab lebih mudah untuk mengerti. Kita kemudian mulai masuk pada pengertian sebab Tuhan mulai membawa cara berpikir kita. Tuhan selamatkan kita. Dia mau supaya cara berpikir kita diubahkan. Dia mau. Nah, disinilah titiknya berpikir sehat itu harus dilatih. Berpikir sehat itu harus dikembangkan. Berpikir sehat itu perlu bertumbuh, perlu terus dikembangkan dalam kehidupan kita. Nah, tentu saudara membaca ayat ini beberapa kali. Saya juga sudah bahas ini minggu kemarin di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga kan. Saudara sudah membaca apa yang saya sebut dengan hukum kepatutan berpikir ya toh. Berpikirlah jangan terlalu tinggi gitu. Berpikirlah jangan yang terlalu berpikirlah seperti yang Tuhan inginkan kita berpikir. Ya kita perlu tahu bahwa cara berpikir ini adalah cara berpikir yang penting. Nah, yuk saya mau bawa pada saudara dengan cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia itu selalu sangat dibatasi oleh apa yang dia lihat, apa yang tergambar kepadanya. Itu jelas. Ya. Saya tidak mau masuk ke arah psikologi, tentunya ada orang yang bisa jelaskan lebih baik dari saya mengenai hal tersebut. Tetapi jelas bahwa cara berpikir kita tergantung pada apa yang kita renungkan, apa yang kita masukkan, apa yang tergambar kepada kita. Makanya jelas kita perlu sekali perenungan firman Tuhan. Kembali lagi kan, kita kembali ke square one lagi. Kayak susah banget sih dijelasinnya. Tapi ternyata sound mind harus dimulai dari perenungan-perenungan yang kuat dari firman Tuhan. Nah, stop dulu sekarang. Kalau saudara merasa sudah tahu, saya mau ingatkan pada saudara. Tolong kita kembali ulangi dan kerjakan. Sebab saya sudah bilang kan, kita ini manusia suka menggantikan hal yang real. Manusia itu cara berpikirnya suka substitusi. Saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh. Mau contoh ya. Contoh gini. Salib Kristus itu kan pola hidup. Betul ya? Setuju nggak? Nah, jadi salib Kristus itu pola hidup. Tapi orang tukar. Kita cuma mau lihat orang yang pakai kalung salib. Jadi seolah-olah kalau dia pakai kalung salib, dia sudah orang Kristen. Padahal itu apa? Substitusi. Substitusi pada lambang-lambang. Jadi seolah-olah lambang itu yang menentukan. Jadi kalau lu pakai salib, lu udah Kristen. Jawabannya tidak. Orang pakai salib membunuh. Orang pakai salib buat apa aja. Salib tidak. Salib pola hidup itu yang dikejar. Tapi cara berpikir manusia yang menurut Roma tadi, kita substitusi aja. Kan lebih keren salib kita ganti. Jadi di sini aja. Ya, kalau boleh di baju salib gede boleh, di anting-anting boleh. Kalau boleh lebih besar, taruh di atas mimbar, taruh di mana boleh. Ya, yang lebih jelas kan di kuburan, lebih banyak. Terserah, saudara mau pilih yang mana. Tapi isu utamanya adalah people tend to substitute the reality with dengan lambang-lambang, dengan simbolik. Itu manusia. Otaknya otak gambar. Dia pikir dengan gambar boleh. Tapi coba kita lihat dengan cara yang lain. Tadi saya berbicara dengan istri saya mengenai hal tersebut. Bahwa seringkali kita tertipu kan dengan orang yang menyembah sampai nangis-nangis, sampai miring-miring. Tapi ternyata di luar nggak jelas. Nah, jangan tertipu. Seolah-olah simbolik kalau kita nyanyi nangis itu udah benar. Enggak. Pola hidup lo lebih penting. Tidak disubstitusi. Kesungguhan dalam ibadah harusnya lebih terlihat pada kesungguhan dalam hidup sehari-hari. Itu yang lebih penting. Dibanding orang sungguh-sungguh dalam ibadah tapi sungguh-sungguh salah dalam kehidupan. Kita tidak boleh hanya pintar kebaktian. Kita mesti betul-betul jadi orang yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terpancing substitusi simbolik. Tidak boleh. Nah, yang paling parah, saya berbahasa roh.
Saya berbahasa roh, jangan bilang tidak. Saya berbahasa roh. Saya percaya bahasa roh ditulis di Alkitab. Tapi kalau orang substitusi pemikiran seolah-olah nanti berbahasa roh baru dia kelihatan rohani. Kalau dia bahasa roh berarti dia dipenuhi. Semua orang dipenuhi Roh Kudus. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia terima baptisan Roh Kudus, dia berkata-kata dalam bahasa. Tapi tidak itu mensubstitusi seolah-olah bahasa roh merupakan tanda pertumbuhan rohani. It is not. Jangan disubstitusi bahwa dia lebih kudus kalau dia bahasa roh. Enggak. Jangan substitusi simbolik pada hal-hal yang harusnya merupakan gaya hidup. Tapi itu manusia. Kita lebih suka yang simbolik. Kita suka hal tersebut. Kita suka gambar. Itu memang tadi dibilang di Roma pasal 1. Kita suka hal-hal yang kayak gitu. Jadi Tuhan kita anggap dengan hal tersebut, ya kan? Makanya orang lebih mudah loh dapat itu tuh. Apa sih? Kalau dikasih ini pelindung ini malaikat pelindungnya, ini salib kalau dia pegang ini jaga membawa keberuntungan. Beberapa orang bawa rabbit hair sebagai mereka punya itu tuh apa sih istilahnya untuk keberuntungan. Hey, you bring rabbit hair as your lucky thing. The rabbit isn't really lucky. Bayangkan ya, rabbitnya yang punya rambut aja nggak lucky. You bawa rambutnya sebagai hal yang lucky. Dari mana saudara belajar simbolik yang nggak jelas ini? Menurut saya itu pola pikir manusia. Pola pikir manusia suka membatasi dengan lambang-lambang yang ditulis. Tapi seharusnya kita mesti melihat bahwa bukan itu yang menjadi perhatian Tuhan. Nah, saya sudah katakan bahwa kalau kita mau, yuk kita isi pemikiran kita dengan firman Tuhan. Isi pemikiran kita dengan firman Tuhan. Isi. Sebab dengan jalan mengisinya dengan firman Tuhan, kita akan merefleksikannya. Cara berpikir kita akan berubah. Saya sudah katakan kan di awal tahun ini, di Yesaya 55 itu berulang-ulang loh. Saya khotbah Yesaya 55 bahwa jalanku lebih tinggi dari jalanmu, oke? Cara pikirku lebih tinggi dari cara berpikirmu. Kira-kira begitulah kata Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi dari jalanmu dan rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu. Kamu nggak bisa capai ke sini, tapi Tuhan berkata, ada firman-Nya yang turun dari atas, yang perlu kita terima, yang kemudian kita mulai berpikir mengizinkan itu masuk pada kita, sampai kita bisa berpikir seperti yang Tuhan inginkan oleh firman-Nya. Nah, kita mesti kembali ke situ. Kita tidak bisa berpikir lain. Tapi kan tentu ada konflik di pada pemikiran kita kan. Benar nggak sih? Apa iya nggak sih? Ya. Nah, ditulis di situ bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh akal sehat. Itu tuh. Roh sound mind. Roh yang memberikan kepada kita pemikiran-pemikiran yang dari atas. Pilihan kita jadi berbeda. Nah, sekali lagi saya bilang, saya udah ketemu orang yang dia bilang, oh saya enggak dendam, tapi saya pokoknya enggak bisa terima. Loh gimana caranya? Oh oke sih, saya mengampuni. Tapi ya saya nggak bisa kerja sama lagi. Pokoknya enggak deh. Jadi kemudian orang-orang ini menunjukkan banyak hal. Nah, counselor akan berkata, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Saya juga tend to agree. Tapi kalau menurut saya, itu membuka peluang untuk kamu tidak mentaati firman Tuhan. Dan setiap kali kita membuka peluang untuk tidak mentaati firman Tuhan, you are trapped, saudara terperangkap pada sebuah situasi. Pikiran saudara akan berkata, it's okay. Nggak apa-apa untuk tidak mentaati Tuhan. Oh, nggak apa-apa kalau kita nggak buat. Toh nggak jadi apa-apa. Gue nggak mati juga. Gue tetap bahagia. Gue pintar, gue pandai, gue hebat. Tapi masalahnya, your mind become corrupt. Saudara kemudian mulai izinkan cara berpikir yang tidak jelas muncul. Kita tidak mencapai tingkat pemikiran yang Tuhan inginkan. Nah, makanya Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk mengerti. Itu kan ditulis di 2 Timotius pasal 1, kalau saudara baca ayat yang ke-8, 9, ada diberikan kepada pemikiran-pemikiran ilahi. Nah, itu kan cara berpikir Paulus.
Yohanes memberikan Yakobus, bukan Yohanes. Yakobus dalam Yakobus pasal 3, ayatnya yang ke-17 dan 18, memberitahukan kepada kita, hikmat yang dari atas itu dapat saja datang kepada kita. Sehingga kemudian kita selalu punya pilihan-pilihan kebenaran daripada tidak. Kita selalu diberi pilihan itu. Coba kita baca dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga. Nah tentu saudara sudah tahu ayat-ayat ini bukan ayat-ayat yang baru buat kita. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-14, saudara tahu kan bahwa tipe hikmat itu ada 3. Ya. Hikmat datang dari atas, which is dari Allah. Tapi ada hikmat yang datang dari dunia dan nafsu manusia. Tapi juga datang dari setan-setan. Jadi ada 4 ternyata. Hikmat dari atas, dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sudah diberitahu bahwa semua hikmat yang lain kecuali hikmat yang dari atas itu akan membawa kekacauan buat kehidupan kita. Tapi ayat yang ke-17 beritahu buat kita bahwa hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya tahu persis by the time I speak this, saya tahu persis di pemikiran saudara ada gejolak, ada perlawanan, ada hal yang saudara akan pikir, ini bagaimana dengan saya ya? Saya ini oke enggak? Itu oke enggak? Jawabannya jangan dulu ke situ, jawabannya adalah terima dulu hikmat yang dari atas ini sebagai perangkat pola hidup. Jangan disubstitusi. Misalnya kemurnian, jangan diganti pakai baju putih dan taruh salib di sini dan pegang Alkitab dan kemudian berkata haleluya. Burung beo bisa buat itu. Kemurnian adalah sesuatu yang muncul karena kita adalah orang-orang yang memang murni. Berkata ya di atas yang ya. Integritas terbangun. Hidup mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berdiri atas teladan yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, saudara boleh nurut tuh, penurut, itu kan taat. Apalagi peramah, penuh belas kasihan dan seterusnya. Saya tidak akan habiskan waktu untuk membahas hal tersebut. Nah, tentu saja secara fisik kita akan menemukan bahwa tingkat kerohanian kita tentu mempengaruhi pola pikir kita. Itu penting. Berarti untuk saudara terus mendapatkan pemikiran yang sehat, bertumbuhlah di dalam kerohanian saudara. Bertumbuhlah dalam mental saudara. Saudara perlu bertumbuh. Ini penting. Kan beda cara berpikirnya anak-anak sama orang tua. Beda. Ya kan? Beda. Apalagi bedanya udah beda generasi. Beda banget. Tapi kedewasaan nggak bisa dibohongi kan. Itu udah bisa dibohongi. Ada yang keputusan tergesa-gesa, ada yang lebih mementing kenikmatan daripada jangka panjang. Itu kadang-kadang anak-anak mesti tetap belajar dari orang tua. Iya. Kadang-kadang mereka cuma mau sukses cepat dan seterusnya. Iya kan? Iya. Ya, oke. Coba kita baca ayat ini dan saya berharap kita bisa menemukan pemahaman yang lebih dalam lagi. Coba kita baca 1 Korintus pasalnya kedua. Let's go to the matter. Bagaimana kita perlu ini. Nah, tadi saya bilang kan, pergi dulu ke 1 Korintus pasal yang kedua. Tadi saya sudah katakan kepada saudara bahwa yang membawa pikiran yang sehat itu ternyata kan Roh Kudus. Dia yang membangkitkan itu pada kita. Berarti kalau saudara tadi sudah betul-betul berpikir secara sederhana, saudara sudah merubah pola pikirmu, sudah bertumbuh di dalam Tuhan, saudara kemudian sudah melakukan perenungan firman Tuhan. Tadi saya sudah katakan di depan. Nah, sekarang ini saya akan berbicara pada saudara di 1 Korintus pasalnya yang kedua ini. Kita akan baca ayatnya yang mungkin ayat 15, 16, oke, dan 17. Ini dia. This is something that unbelievably powerful. Oke. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-15. Ingat di kitab 1 Korintus, Paulus sedang dealing dengan orang-orang yang punya karunia tapi nggak bertumbuh secara rohani. Makanya kekacauan. Mereka kanak-kanak secara rohani ya. Saya bisa baca di pasal yang ketiga. Ya.
Mungkin kita baca dari pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 saja kita. Mulai dari 14 sampai 16 kita bacalah ya. Dibilang begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Oke, berarti sound mind tadi tidak dimiliki oleh orang yang duniawi, tidak. Yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Nah, itu sekarang sudah terjadi ini. Saya mempelajari varietas itu yang katanya sejak Coden Codbine ini beberapa puluh tahun yang lalu di Melbourne, saya masih ingat itu. Keturunan monster itu. Yang dia membahas di Kejadian pasalnya yang ke-6. Ya. Orang-orang yang pintar, raksasa-raksasa itu. Ya, saya kemudian pelajari. Jadi memang di zaman sekarang muncul tuh yang saya bilang tadi. Ya. Homo ingenus prater impius itu. Yang dia kemudian beritahu di sini bahwa manusia duniawi tidak dapat menerima karena itu dianggap kebodohan. Mereka bilang orang yang berjalan dengan hati nurani itu orang lemah. Semuanya sekarang berjalan dengan pemikiran. Jadi mereka telah mengilahkan pikiran mereka, pengetahuan mereka. Nah, dan bilang ini, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. So you need to have spiritual evaluation. Penting itu. Ayatnya ke-15. Tetapi manusia rohani, which is kita semua, adalah orang-orang yang telah ditebus, penuh dengan Roh Kudus, mengerti, manusia menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, ini kemudian muncul ayatnya ke-15. Sebuah statement yang sangat berani dari Rasul Paulus. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasehati dia. Gak ada kan? Tapi muncul kata ini. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wah, nah tentu waktu dia katakan siapakah yang memahami pikiran Tuhan itu sih mengatur Tuhan itu kan tentu dia ambil dari nubuatan Yesaya 40 ayatnya yang ke berapa itu? 40 ayatnya ke-13. Tapi saya tidak akan membahas hal tersebut. Jadi Paulus kemudian waktu dia masuk ke pasalnya yang ketiga dia bilang begini, kamu berantem, kamu terpecah, kamu melawan, kamu gontok-gontokan seluruhnya karena begini. Pikiranmu itu enggak sehat. Kamu tidak bertumbuh secara rohani. Memang benar kan? Kalau kita enggak dewasa, saudara akan ditaklukkan oleh musuh saudara. Itu ditulis dengan jelas. Kalau saudara tidak akil balik, saudara akan dikalahkan. Ya, dikalahkan. Ya, itu ditulis dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya kedua. Kalau kamu nggak akil balik, kamu dikalahkan. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Ya, jadi sekarang kita akan menyelesaikan dengan membahas pikiran seperti apa yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Pikiran Kristus ini akan menolong kita, usher cara berpikir kita untuk hidup bersama dengan orang lain. Bagaimana hidup bersamamu dengan orang lain? Yuk, kita perbaiki cara kita hidup bersama dengan orang lain. Ya, kita baca di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua dan kita selesai dengan ini. Ya, kalau kita mau memiliki pikiran yang sehat, kenapa saya tidak kutip Filipi pasal 4 ayat 7-8? Karena saudara sudah tahu hal tersebut ya. Itu saudara bisa bahas sendiri. Tapi kita lihat Filipi pasalnya yang kedua. Kita lihat sedikit ini dan kemudian kita selesai. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima aja. Saya sarankan suruh baca sampai ayatnya yang ke-11 dari Filipi pasalnya yang kedua ini. Alkitab berkata sebagai berikut. Sore hari ini saya khotbahnya sedikit lebih panjang dari biasanya karena saya mau selesaikan seri akal sehat ini. So ya, ayatnya yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ternyata pikiran Kristus ini shaping unity in Christ. Ya, ternyata pikiran yang sehat selalu shaping, forming unity in Christ.
selalu sifatnya ingin kesatuan, ingin menyatu, ingin selalu ada bersama. Itu pikiran yang sangat sehat, tidak mau terpecah, tapi kemudian punya satu tujuan, selalu berusaha untuk include orang di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, pikiran yang sehat ini adalah yang ketiga bilang dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Jadi pikiran yang sehat itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Mereka juga nggak buat sesuatu untuk dipuji-puji, mau dianggap, mau di apa. Ya, enggak, kita nggak cari itu. Ya. Jangan lupa kita sudah bahas itu dari awal, kita mau simple. Kita mau simple, berpikir sederhana, berpikir seperti Kristus. Kita sudah lewati hal tersebut, kita sudah bahas hal tersebut. Ya, dibilang begini, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Jadi pikiran yang sehat itu sehat menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan berkata bahwa dia yang top, dia yang keren, dia yang paling powerful. Aku. Harusnya aku, yang nggak laku harus dipaku. Gitu aja. Kita harusnya secara logik berpikir bahwa kita menganggap orang lain lebih penting dari diri kita. Supaya tujuannya adalah supaya kita bisa melayani mereka. Kembali ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Baru kemudian ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selebihnya adalah teladan kehidupan Yesus digambarkan buat kita. Berarti begini, pikiran yang sehat punya gambar. Dan gambar dari pikiran yang sehat adalah Yesus dan karyanya. Itu aja. Yesus dan semua karyanya. Pribadi Yesus. Pikiran yang mengutamakan Yesus ini. Pikiran yang sangat penting buat kita. I have to stop. Saya harus berhenti. Tapi yuk, mari kita isi pemikiran kita dengan pikiran yang sehat. Ya, pikiran yang sehat. Tapi Pak, saya sudah nggak tahan dengan suami saya, Pak. Ini pasti ada di sini. Saya sudah pengen bercerai, Pak. Tapi ya itu bukan pikiran. Itu bukan pikiran yang sehat. Karena pikiran yang sehat selalu assure unity. Pikiran yang sehat selalu assure kesatuan. Pikiran yang sehat selalu assure semua hubungan yang baik dengan Tuhan. So I have to stop. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berharap apa yang disampaikan ini membuka wawasan kita dan pemahaman kita bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita roh, akal yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.